buang rasa percaya kamu terhadap agama Islam dulu. Kalau itu masih nyantol, berarti itu dulu yang kita beresin. Di bagian mana yang masih kamu harapkan atau yang masih kamu percaya di dalam agama Islam? Coba. Apakah kamu Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait, ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan, ayo jangan sekedar penonton tetapi ayo menjadi penuntun ya kan. Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Halo Bang Edis. Selamat malam Riansa. Muslim Bang ya? Selamat malam Muslim. Aku menyimak tadi Bang Edis. Silakan Bang, apa yang mau Anda tanggapi? Enggak bom-bom di gereja itu katanya Bang Edis. Itu ajaran Islam itu tidak benar. Edis. Baik. Jangan seperti itu. Baik. Jadi kejadian di Poso yang 3.000 orang yang dibasmi itu sama Kristen, berarti ajaran Kristen juga gitu. Enggak, saya enggak lihat ada ajaran-ajaran seperti itu. Anda asal bicara saja. Yang di Poso, di Ambon, masjid dibantai, itu ajaran Kristen. Yang mana? Enggak ada, itu tidak mencerminkan ajaran Kristen. Ya, Anda ini tidak bisa itu membedakan. Sebentar. Anda ini tidak bisa membedakan peristiwa yang terjadi secara terus-menerus berulang-ulang dan menyeluruh global di dunia dengan terjadi secara sesekali saja. Nih, saya kasih Anda contoh. Anda tahu tidak bahwasanya, sebentar nih, saya tunjukkan videonya kepada Anda ya. Sayang. Kalau saya menunjukkan video lebih banyak dari kamu, Bang Edis. Video yang apa? Video tentang kerusakan masjid sama Kristen itu lebih banyak kamu. Lebih banyak orang Kristen loh. Perusakan masjid. Bahkan aku bisa menunjukkan kebohongan kamu kalau kamu bisa menunjukkan video. Kerusakan masjid. Saya punya. Masjid dibantai sama Kristen. Masjid dibantai sama Kristen? Lah iya dirusak. Banyak toh. Saya punya. Enggak, yang saya tanyakan sama Anda, kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian-kejadian menyeluruh secara global terjadi dimanapun. Di Poso, di Papua, di Ambon. Banyak toh. Lain di negara-negara lainnya lain. Mana dasarnya coba? Dasarnya di dalam Bible mana? Ya makanya Bang Edis katanya tadi, aku kan menyimak gitu, yang orang yang turun. Begini, Anda itu tidak bisa membedakan. Saya kasih contoh. Banyak nggak orang Islam dan orang Kristen di penjara gara-gara mencuri? Banyak, iya. Banyak. Apakah ada dasarnya di dalam Quran maupun di dalam Bible? Nggak ada dasarnya. Baik. Baik. Sekarang begini. Ketika ada orang Islam
merusak gereja, mereka mendesak orang non-muslim ke jalan yang sempit, kemudian membunuh dan mengatakan darah halal dan lain sebagainya, ada dasarnya nggak dalam ajaran agama Islam? Nggak ada dasarnya. Baik, kalau saya tunjukin dasarnya gimana? Kalau kamu menunjukkan dasar, saya bisa juga menunjukkan dari Bible Anda. Oke, baik, nggak apa-apa. Saya tunjukkan dulu dasar saya ya. Nih. Bahkan di Bible Anda itu sampai orang tua bayi dibun-bun. Baik, saya tunjukkan dasarnya. Saya tunjukkan dasarnya ya. Sabar. Saya balikan dulu kamera saya. Ini tema berulang lagi dan berulang lagi. Baik. Ini langsung nabimu ini. Junjunganmu yang ngajarin. Coba Anda yang baca. Baca, saya dengar. Baca Arabnya dulu. Oh, kalau saya yang baca nanti saya aja yang ngerti. Silakan Anda yang baca. Ayo. Baca, saya nggak kelihatan di sini, tulisnya kecil. Oh, alasan saja Anda ini. Bener Bang Edis, bener. Baik, saya bacakan. Kalau begitu, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Konteksnya apa itu? Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Konteksnya kan perang itu Bang Edis. Konteksnya perang. Iya. Aku, perhatikan. Gak ada di sini konteks perang. Kau jangan berbohong. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Memerangi apa? Ya, memerangi apa? Memerangi apa? Apa? Makanya Anda saya suruh baca tadi, Anda nggak mau baca. Anda mau baca, saya nggak. Coba saya ulangi, coba Anda baca. Saya. Baca ke bawah. Baca saya. Ke bawah itu. Diperintahkan. Baca. Iya sampai ke bawah dibaca. Untuk memerangi manusia. Muhammad diperintahkan untuk apa? Iya tahu. Untuk apa? Terus sampai ke bawah itu baca. Jangan sepotong-sepotong gitu. Ya, Anda di bawah dulu. Udah suruh baca, nggak mau baca, nggak mau baca. Ini loh, jelas ini dikatakan. Nih, hadisnya nih, jelas nih. Sunan At-Tirmizi 2531 nih. Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Jelas nih. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Kurang jelas gimana lagi? Suruh baca nggak mau, gimana mau tahu? Kalau saya baca, nanti cuman saya yang ngerti agama Islam. Itu sudah berulang-ulang loh kita bilang itu. Tiap hari itu lagi yang dibahas. Apa tidak ada yang lain bahasan kalian? Selalu itu saja dan itu lagi dan itu lagi. Gimana nih Riansa? Anda mau baca? Enggak, kenapa diturunin? Takut. Karena Anda nggak mau baca. Karena Anda tidak mau membaca. Saya petang di sini Bang Edis dulu, gelap Bang Edis. Petang. Nah, itu loh. Kan di tempat saya layarnya. Enggak kelihatan Bang Edis. Ya udah, ambil kacamata dulu baru naik lagi ke sini. Alasan saja nggak kelihatan. Kalau saya yang baca, cuman saya yang paham nanti, cuman saya ngerti. Makanya dulu zaman sekolah kita disuruh membaca biar nyantol di kepala. Kalau dibacain guru yang ada bukan nyantol tapi tidur. Oke, kita kasih naik ada Ridwan.
Ridwan. Silakan nyalakan kamera Anda, Ridwan. Halo Ridwan. Ya. Halo Bang Haris. Gimana kabar Anda, Ridwan? Baik Bang Haris. Belum bertobat juga? Anda sudah berapa kali diskusi dengan saya, sudah mengakui banyak hal. Anda sudah akui ya, Muhammad berbuat dosa. Iya. Anda sudah akui Muhammad ada kelainan jiwa. Terus masih Anda ikutin? Apakah Anda sudah mengakui Muhammad ada kelainan jiwa? Enggak. Nah sekarang enggak, kemarin iya, sekarang... Enggak tega saya Bang Haris kalau bilang enggak gitu. Tega? Ini bukan masalah tega atau tidak. Kemarin Anda mengakui atau tidak bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Gimana ditanya kok diam saja? Kemarin Anda mengakui tidak Muhammad mengalami gangguan jiwa? Enggak ada saya ngakuin. Enggak mengakui? Baik, kita bicara dulu gangguan jiwa itu apa? Apakah pengertian gangguan jiwa? Gila. Enggak waras. Gangguan jiwa itu adalah keadaan jiwa yang terganggu. Sehingga mengakibatkan orang tidak bisa berpikir sehat, tidak bisa berpikir waras, betul? Betul Bang Haris. Oke, betulkah Muhammad pernah mencoba ingin terjun dari bunuh diri? Saya belum pernah dengar itu. Belum pernah dengar, pantas masih jadi orang Islam. Serius, belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Muhammad ingin Belum. bunuh diri? Belum. Padahal kita kalau tidak salah kemarin membahas itu. Sekarang Anda bilang belum, ini gimana? Belum. Salah orang kali, beda orang kali. Beda orang. Iya. Baik, kita akan tunjukkan ya hadisnya ya teman-teman ya. Siap. Baik. Kita akan bukakan sebuah hadis di mana Muhammad ingin bunuh diri karena wahyu tidak turun-turun. Baik. Saya balikkan kamera saya. Ya, nih ya. Ini hadisnya Bang ya. Nih. Hadisnya jelas nih Bang. Ketika saya sedang berselancar di berbagai laman, saya menemukan sebuah bantahan bahwa dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mencoba bunuh diri. Hanya saja saya tidak menemukan redaksi hadis tersebut dalam Sahih Bukhari. Agar lengkap semua alasan itu untuk menghilangkan syubhat ini. Semoga Anda berkenan. Ini pertanyaan ini ya. Ini semacam blok tanya jawab antara umat muslim. Kemudian dijawab jawaban. Alhamdulillah nih. Bahwa hadis yang dinyatakan oleh penanya tersebut terdapat dalam Sahih Bukhari. Nomor 6581. Kitab At-Tabir. Bab halaman pertama yang menjadi permulaan wahyu. Rasulullah dan seterusnya nih. Ini jelas nih. Az-Zuhri berkata. Urwah memberitahuku dari Aisyah dan seterusnya. Wahyu terhenti beberapa waktu hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, menggalang dana untuk kegiatan pengadaan ambulan ya teman-teman. Semoga ini bisa terlaksana ya, sedang menggalang dana untuk membeli 1 unit ambulan
yang akan digunakan di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari akses rumah sakit. Kalau hati teman-teman tergerak dan ingin ambil bagian dalam pelayanan ini, kalian bisa memberikan dukungan melalui nomor rekening yang tertera ya di bawah, atau cukup dengan scan barcode yang tersedia di layar. Ya, selain itu kami juga mengajak kalian untuk mendukung pelayanan lainnya seperti Forum Komunikasi Pelayan Penginjil Indonesia, Apologet Kristen, dan juga komunitas Kristen YouTuber Indonesia ya. Di sini dukung teman-teman ya, karena kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Tapi kami tidak memaksa sama sekali ya. Ini hanya untuk untuk saudara-saudara yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu ya. Dan jika saat ini teman-teman saudara-saudara belum bisa mendukung secara materi, doakan saja juga. Sangat kami butuhkan doa itu luar biasa, karena kami percaya doa yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Ayo kita gunakan media sosial ini untuk menjadi dampak baik dan berkat bagi banyak orang ya. Itu teman-teman ya, sekecil apapun itu dukungan ya, dukungan kalian sungguh sangat berarti bagi kita, karena kita juga banyak program-program teman-teman, dan juga ada Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Ada satu pelayanan luar biasa juga yang juga butuh dukungan kita ya. Ke titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara lompat dari puncak gunung. Betul? Betul. Betul nggak? Iya. Ini jelas ini. Jadi menurut hadis Muhammad dikatakan ingin coba bunuh diri. Sekarang kalau Anda betul-betul mau meneliti, Anda benar-benar mau menelitinya, Anda tahu nggak kenapa wahyu berhenti? Wahyu. Ya, orang lawan bicara saya ini selalu bikin orang sakit kepala. Wahyu berarti maksudnya bagaimana? Apa penyebab tadi Muhammad ingin bunuh diri? Lupa lagi. Karena wahyu berhenti. Jadi nggak ada wahyu lagi datang. Stres lah Muhammad dan ingin mencoba bunuh diri. Ternyata selidik punya selidik. Ternyata ada seseorang yang baru meninggal. Anda tahu siapa? Siapa? Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal meninggal, lalu wahyu berhenti. Berarti memang benar dugaan orang selama ini. Wahyu itu tidak lain, tidak bukan asalnya dari Warokah bin Naufal. Makanya Warokah bin Naufal pula lah yang mengarang cerita bahwasanya tanda kenabian itu berupa tompel di punggung Muhammad. Mana ada dalam Taurat tanda kenabian berupa tompel? Lu Anda kok ketawa? Saya baru tahu juga Bang kalau tompel tanda kenabian. Iya dia tanda kenabian berupa tompel. Aduh, tidak tahu lagi teman-teman tanda kenabian berupa tompel. Bang, kayaknya Anda ini orang yang sama dengan yang kemarin atau beda? Saya jadi bingung sendiri nih. Apa Anda bukan orang yang kemarin yang mengakui Muhammad mengalami gangguan jiwa? Bukan. Beda kah orangnya? Saya sampai lupa teman-teman. Yaudah saya tanya Bang Edis. Nih, sebentar. Saya tunjukkan. Anda kan tidak tahu tanda kenabian berupa tompel kan? Perhatikan. Siap. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada.
Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan. Dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, hai anak kecil, apa kau izinkan saya untuk melihat punggungmu? Dia mengatakan, iya silakan. Dibuka oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, kaulah orangnya. Tapi garis bawah satu hal ya, tanda ini tanda kenabian. Sudah selesai dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di punggungan tuh ada dusta semua. Makanya saya bilang, jadi sebenarnya yang mengarang cerita itu kan Bahira, Warokah bin Nawfal. Katanya di punggung Muhammad ada tanda kenabian berupa itu daging berbulu, kan tidak lain tidak bukan itu tompel kalau bahasa ini kita, betul? Betul. Iya. Jadi ketika pendeta Buhaira meninggal, berhentilah wahyu itu. Maka sesuai dengan yang tercatat di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat yang ke-102 atau 103. Sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah diajarkan kepada Muhammad. Nah, penulis wahyu aja sampai lari meninggalkan Muhammad karena tahu Muhammad tukang ngarang wahyu. Loh, Anda tidak tahu penulis wahyu itu murtad dari agama Islam karena dia bikin sendiri. Oh ya begini ya Rasulullah wahyunya. Betul begitu. Apa pergi dia murtad ya? Tahu cerita itu? Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi ada 2 orang penulis wahyu. Jadi ketika Muhammad menuliskan dia punya katanya dapat wahyu begitu, dia tulis. Tapi oleh si penulis ini diubah sama dia. Diganti sama dia. Begini ya Rasulullah ya. Oh iya gitu betul. Dia langsung tahu. Muhammad tiada lain tiada bukan tukang ngarang. Ada ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya? Ya, tunjukin lah Bang. Mau lihat juga. Anda ini mau belajar tinggi, tapi herannya Anda di titik yang sama masih percaya agama Islam. Anda ini orang yang kemarin ini, bukan memang Anda ini. Cuman Anda nggak tahu kenapa Anda orang yang kayak nggak nyambungan diajak ngobrol. Nih, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan kepada Anda, ada orang yang menulis wahyu, bahkan sekretarisnya Muhammad, murtad. Kita baca ceritanya. Perhatikan. Murtad ke agama apa itu, Pak? Ya murtad ke agama Nasrani. Nih, perhatikan. Ceritanya ini lucu nih. 2 penulis wahyu yang murtad. Oke, kita baca ya. Di zaman kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah, diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, bab alamat nubuah, dan seterusnya, diriwayatkan dari Anas bin Malik. Menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat masuk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya.
Jadi dia nulis ngarang-ngarang, dia tulis aja wahyunya. Terus kata Muhammad, iya, begitulah wahyu diturunkan kepadaku. Ini ceritanya lucu. Ya. Kemudian dia dibunoy seperti biasa, bunoy. Muhammad kan sikit-sikit bunoy. Nih, kemudian Allah menakdirkan kematian untuknya. Nih, di saat para kerabat orang itu menguburkan jenazahnya, ternyata tanah bumi tidak mau menerimanya. Oh, mulai azab kubur nih, Indosiar. Ya kan? Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Waduh, memang Islam ini memang sangat dibumbui dengan fantasi-fantasi Indosiar. Akibat murtad, maka bumi tidak mau menerima jenazahnya. Ya, awalnya Rasulullah dan para sahabatnya dituduh mengeluarkan jasadnya. Namun hal itu ternyata berulang terjadi dan seterusnya nih. Ya. Ada seorang lelaki Nasrani dari kalangan Bani Najjar masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Laki-laki ini menjadi sekretaris Nabi, kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Dalam kisah ini tidak diceritakan bahwa Nabi memerintahkan sahabat lainnya untuk mencari sahabat yang murtad ini dan tidak ada perintah untuk membunuhnya. Seperti biasa ya, cerita agama Islam itu satu yang bilang A, yang satu bilang B. Biasa itu. Ya kan? Nih, sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abi Sart. Abu Daud dalam sunannya dalam bab Al-Hikmu fi Man dan Irtada meriwayatkan begini nih. Abdullah bin Abi Sart ditugaskan oleh Nabi menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah menyuruh untuk membunuhnya. Nih. Tapi kalau Anda baca detailnya, itu dia nulis sesuatu yang dia kehendaki. Silakan Anda baca sendiri nih. Panjang. Iya panjang, tapi kalau Anda baca hadisnya begitu pokoknya. Jadi dia nulis semaunya dia sendiri ditulis. Jadi ketika dia nulis apa yang mau dia tulis begitu. Terus Muhammad bilang, ya demikianlah tertulis. Nah baru dia meninggalkan agama Islam. Ya. Begitu ceritanya. Ya Ridwan, ketika saya sudah memberikan kepada kamu fakta-fakta yang sedikit itu, belum yang banyak-banyak, kenapa Anda masih bisa berpikir, masih bisa meyakini bahwa Muhammad itu sungguh-sungguh adalah Nabi yang sungguhan? Ya, saya meyakini agama saya aja, Bang. Meyakini saja, imani saja, teman-teman. Ya, kalau imani saja ya susah, Bang. Namanya imani saja. Iya, kalau mau ninggalin kayaknya berat banget. Bukan masalah berat, Bang. Itu masalah Anda tidak mau berpikir. Kalau Anda mau berpikir ya tidak berat. Seperti itu. Oke, begitu ya, Bang ya? Ya, saya mau tanya nih, Bang. Apa itu? Yesus itu Isa bukan? Yesus itu Isa atau bukan? Kalau kita belajar secara detail, ya pasti bukan. Tapi sebenarnya itu merujuk kepada satu sosok yang sama. Contoh itu kayak begini loh, gini. Jokowi yang lulusan UGM sama Jokowi yang bukan lulusan UGM. Tidak mungkin ada dua Jokowi, betul? Iya. Berarti salah satu diantaranya ini pasti tokoh fiktif. Oh iya, siap. Nah, begitu juga dengan Isa dan Yesus. Tidak mungkin ada Isa dan ada Yesus. Dua-duanya ada dua sekaligus nggak mungkin. Salah satunya pasti KW. Begitu. Terus yang dipercaya yang mana ini?
Yang benar, yang tokoh yang historis, tokoh yang betul-betul, yang betulan, yang nyata, yang bukan fiktif, fiksi, itu adalah Yesus. Sementara sosok Isa itu baru muncul abad ke-7. Sosok Isa itu adalah sosok karangan ya yang Anda percaya jadi nabi itu. Semua nabi-nabi di dalam Al-Quran itu udah di framing jadi penyembah Allah. Untung Muhammad nggak tetanggaan sama agama Hindu. Kalau tetanggaan sama agama Hindu udah diklaim semua itu. Yang di dalam agama Hindu itu semua nyembah Allah. Iya. Seandainya Muhammad itu hidup tetanggaan sama orang Jepang, semua Tuhan-Tuhan Jepang itu nanti sudah dibilang semua penyembah Allah itu. Jadi agama Islam itu adalah agama orang-orang Quraisy. Agama orang-orang penyembah berhala di Mekah. Kemudian ditempel-tempelin dengan Yahudi dan Kristen. Begitu. Makanya semua nabi-nabi di dalam Bible, di dalam Injil dan Taurat diklaim begitu. Oke, hanya itu Bang ya. Cukup? Kok menebak negeri Mekah, maksudnya Tuhan itu cuma dari Mekah gitu. Di dalam Quran ada Bang, Allah itu adalah Tuhan negeri Mekah. Itu benar nggak ayatnya itu? Nampaknya Anda perlu banyak belajar lagi dulu. Setiap ayat Anda tanya, belajar dulu. Nanti kalau udah belajar, baru pasti Anda, saya nggak repot-repot membuat Anda meninggalkan ini. Ya, saya turunkan dulu. Susah. Semua nggak ada yang dia tahu. Pantesan Anda masih Islam. Kita kasih naik ada Irma. Ya Irma, silakan nyalakan kamera. Halo. Ya, halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, gimana Irma? Salam kenal Bang Edis. Salam kenal, bukannya kita sudah kenal. Kenapa Irma? Kenapa? Salam kenal ya Bang Edis. Bang Edis dari mana? Dari mana? Maksudnya dari mana gimana? Bang Edis, tadi ada Lina katanya ya. Kenapa Lina itu bawa-bawa Irma? Ntar dulu Bang Edis. Irma. Saya pun tidak tahu ada apa dengan kalian berdua ini. Kamu katanya kamu mau dibaptis. Kalau dibaptis biar kamu berangkat ke Amerika. Nanti saya jodohin sama teman saya. Teman saya soalnya lagi cari istri juga. Tapi tadi Irma tuh sampai ngecek YouTube Bang Edis loh. Bang Edis bilang Irma itu berdusta. Irma tuh nggak ada dusta loh Bang Edis. Kamu kan berdusta mengatakan bahwasanya saya sudah berangkat ke Amerika, sudah bersama dengan Edis TV. Loh, bukankah itu dusta? Makanya saya bilang Irma, kalau kamu memang benar-benar mau lepas dari dusta, kamu harus betul-betul meninggalkan agama Islam. Kalau kamu masih Islam nanti masih ada dalilnya boleh berdusta terus. Gimana? Coba, di dalam agama Islam boleh tidak berdusta dalam 3 hal? Iya, boleh. Boleh. Ketika kamu mengucapkan dusta, berarti ada pembenarannya enggak dari Muhammad? Benar. Iya. Tapi coba kamu saya tanya dulu, apakah kamu sudah meninggalkan agama Islam?
Kalau sepenuhnya sih belum Bang Edis. Karena Belum, Irma tuh pantesan masih bohong. ya kan karena Begitu. nggak ada yang bimbing loh Bang Edis, susah juga. Kan sudah Kan saya Irma bilang, kesini, Bang berangkat. Edis. Kamu berangkat. Nanti Tidak semudah itu loh Bang Edis. tidak semudah itu. Iya. Kan tinggal masuk ke dalam pesawat. Kan bukan kamu yang bawa pesawatnya. Emang kamu disuruh bawa pesawatnya. Kalau kamu bawa pesawatnya ya susah. Kan kamu tidak bawa pesawatnya kan? Iya. Enggak. Kan tidak berenang juga kan. Tinggal masuk saja ke dalam. Tiba-tiba sudah sampai. Gitu. Betul? Iya betul. Gimana? Itu saja sebenarnya yang diinginkan teman-teman Irma. Coba kamu ada kepastian. Atau kamu kalau misalnya kamu ada kebimbangan, apa kebimbangan kamu? Coba kamu share Ini begitu. loh Bang Edis, Irma tuh kayak Bang Edis selalu lihat Irma takutnya ya naik-naik. Tadi Irma cek YouTube juga ada foto profilnya itu pakai foto Irma. Itu Enggak tuh kedengeran suaramu, saya enggak dengar. Bang Edis, kalau ada yang naik-naik akun pakai foto profil Irma, itu tuh bukan Irma Bang Edis. Irma tuh udah nggak pernah naik komal apa sih room gini lagi. Karena Bang Edis tahu nggak, Irma ini kan di Indonesia Bang Edis. Irma tuh kalau habis turun dari sini tuh, Irma tuh dimarah-marahin. Ada yang marah-marahin. Jadi Ya memang seperti itu. Kan memang orang Islam kayak begitu. Kamu kan bukan tahu ini dari bahkan sebelum-sebelumnya kan kamu sudah tahu begitu loh. iya maksud Irma tuh kalau bahas kayak gini nih, kalau ke Irma gitu kita lewat DM belakang aja, maksudnya jangan di depan. Oh, saya tidak melayani DM-DM-an. Enggak Bang Edis loh, maksudnya kalau Bang Edis kan jauh juga, maksudnya kayak yang di sini. Kan sudah saya kasih nomornya, kontaknya Kak Yuli, silakan. Enggak semudah Irma mau belajar hari ini ketemu itu mereka mengiyahkan itu enggak Bang Edis. Mereka juga begini, sebenarnya kan mereka lihat niatan kamu juga. Niatan kamu itu apa begitu? Apakah niatan kamu itu melakukan social climbing atau panjat sosial, pansos atau apa begitu? Jadi Pak udah kasih tahu. Nah, saya pengen tahu juga motivasimu itu apa. Apakah kamu sungguh-sungguh pengen mendalami agama Kristen? Ataukah kamu sungguh-sungguh pengen belajar? Kan banyak tuh forum-forum Kristen sudah saya kasih tahu. Belajar silakan di sana. Atau kalau kamu pengen tahu silakan juga nanya di sini. Silakan. Apa pertanyaan kamu sehingga membuat kamu masih bimbang? Irma Kan sudah saya Edis. paparkan dari dulu. Irma tuh di mana Irma tuh pengen mengenal kekristenan tuh, Irma tuh ini mentalnya tuh kayak kecil banget. Jadi kayak dihina sedikit tuh Irma tuh enggak terima Bang Edis. Jadi Irma tuh susah. Dihina gimana? Contohnya dihina gimana? Misalnya? Nah, katanya Irma tuh kayak naik di tempat Bang Edis nih cuma nyari koin, cuma mulung, ngemis kayak gitu. Jadi Irma kan nggak ada tujuannya ke situ. Jadi Irma tuh kayak nggak terima kalau dihina kayak gitu. Irma tuh langsung kecil hati ya Bang Edis. Jadinya kayak sedih, jadi males lagi untuk mengenal gitu, untuk belajar lagi. Irma belum ini aja, ya udah dihinain gini gitu. Terus kalau secara langsung tuh Irma tuh kayak nge-DM kan, kayak host-host yang apa sih maksudnya apologet Kristen tuh, maksud Irma tuh kita ngobrolnya di belakang aja karena Irma udah nggak mau gitu dengar hal yang nggak enak gitu kan. Oke, coba gini saja. Apa keraguanmu? Apa yang membuat kamu bimbang untuk sungguh-sungguh meninggalkan agama Islam? Kalau untuk langsung Bang Edis ya, Irma tuh sedikit berat. Tapi kalau untuk mempelajari Kristen, Irma emang ada niatan gitu. Terus ya gimana ya ngomongnya apa di sini gitu. Jadi begini Irma, begini. Jadi posisi sekarang ini kamu masih percaya sama Islam, percaya sama Muhammad? Bang Edis. Gimana? Iya, tapi
Tapi kalau yang diomong Bang Edis tuh emang menurut Irma sih benar gitu. Irma nggak menyalahkan itu salah, tapi kan Bang Edis memang ada gitu, ada bukti-buktinya. Ya emang membenarkan. Oke, kesimpulannya, apakah sampai detik ini kamu masih mempercayai Muhammad dan mempercayai Allah, mempercayai agama Islam? Nggak tahu Bang Edis. Nah, sudah bimbang dia saudara-saudara. Iya, Oke emang lah, Irma tuh- begini, mungkin memang ini butuh proses. Begini Irma, Iya emang Irma tuh udah bimbang, Bang Edis bimbang, emang bimbang. Sudah Makanya Irma tuh sekarang tuh bimbang. kayak belajar Alkitab juga. Irma tuh mempelajari Begini, Alkitab juga. ada Irma tuh step-stepnya nggak dulu mau. Irma. Begini Irma, step-stepnya itu begini. Pertama, kamu pastikan dulu, kamu putuskan dulu untuk membuang yang berkaitan dengan agama Islam. Membuang keinginan atau membuang rasa percaya kamu terhadap agama Islam dulu. Kalau itu masih nyantol, berarti itu dulu yang kita beresin. Di bagian mana yang masih kamu harapkan atau yang masih kamu percaya di dalam agama Islam? Coba. Apakah kamu masih melihat ada kebenaran di dalam diri sosok baginda yang mulia Muhammad? Bang Edis, Irma tuh nggak begitu mendalami Islam. Maksudnya Irma tuh emang nggak. Saya jadi bingung ini dengan kamu ini. Kamu sebenarnya nonton siaran saya sudah lama belum? Ngikutin channel saya sudah lama belum? Ada 2 bulanan. 2 bulanan. Selama saya 2 bulan itu kan pasti sudah banyak tema-tema itu. Berulang-ulang, ulang lagi tema yang lain, tema yang beda. Coba, adakah di antara satu tema-tema tersebut yang kamu tidak paham? Contoh, Muhammad menyuruh seorang wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Sudah tahu, sudah pernah dengar itu? Iya, Apakah kamu melihat di situ satu kebaikan? tidak. Tidak. Muhammad menyuruh orang meminum air kencing hewan, kencing unta. Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? Jelas. Jelas. Apakah kamu melihat di situ ada kebaikan? Tidak. Muhammad menyuruh minum air bekas lalat. Lalat masuk ke minuman, mucluk. Kata Muhammad, celupin lalatnya. Buang lalatnya, minum airnya. Betul? Ya, Apakah kurang begitu jelas penjelasan saya? jelas Bang Edis. Jelas. Kata Muhammad, di hidung orang Islam ada setannya. Kurang begitu jelas? Jelas. Lalu apa yang membuat kamu masih berat untuk meninggalkan agama Islam? Beratnya karena Irma tuh punya keluarga Bang Edis. Tapi untuk kepercayaan terhadap agama Islam sudah tidak ada lagi ya? Islam. Coba yang serius dulu Irma. Untuk kepercayaan terhadap Muhammad, kepercayaan terhadap Islam, apakah masih ada secerca harapan atau sudah tidak ada lagi? Gimana ya Bang Edis, kayaknya kalau kita nggak usah. Oke, saya ngerti. Ini masalahnya dia ini takut ditonton sama keluarganya teman-teman. Jadi dia tidak bisa memberikan jawaban. Baiklah, ya saya mengerti. Masalahnya kan Anda memikirkan orang lain, keluarga Anda. Tapi begini yang saya kasih tahu sama kamu Irma. Yang ngurus hidup kita itu kita sendiri, bukan orang lain. Betul? Betul tidak? Iya betul. Iya. Yang ngurus dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Iya. Jadi kenapa kita tidak memutuskan apa yang kita percaya sendiri? Kenapa mereka harus menentukan apa yang harus kita percayai? Ya, kalau pesan saya, ya
Anda harus bisa mengambil satu keputusan sendirilah, Irma. Seperti itu. Walaupun Anda mungkin mengatakannya ini secara publik, nanti Anda seperti yang Anda ini takut dipersekusi ya. Betul? Iya. Iya. Oke lah kalau seperti itu Irma. Saya mengerti keadaan kamu. Makanya Irma, sudah ada yang nungguin kamu di Amerika teman saya. Ya. Nanti kamu saya kasihin sama teman saya itu. Ya. Dia jomblo ganteng dia. Dia sangat terkenal di sini. Lurahnya dia di sini. Oke? Loh iya, lurah dia di sini. Pokoknya kalau kamu berangkat nanti kamu langsung dibaptis, langsung menikah sama dia. Gitu. Betul? Ya enggak secepat itu loh Bang Edis. Enggak secepat itu. Irma tuh sebenarnya pengen gimana? Mengenal Kristen, kekristenan. Mengenal Kristen. Nanti kalau di situ kamu dipersekusi. Iya, itu Irma itu. Irma tuh kan udah. Sudah didatangi orang. Diapain aja? Diancam. Ya itulah teman-teman. Memang ya selalu begitu ceritanya teman-teman. Ketika ada seseorang mengutarakan dia keluar dari agama Islam selalu begitu. Oke lah, mungkin itu kita bicarakan lain waktu. Nanti Anda tim-tim. Kalau perempuan itu saya serahkan kepada tim-tim yang perempuan begitu Irma. Kalau perempuan sesama perempuan kan ceritanya lebih enak begitu. Kalau yang laki-laki nggak apa-apa sama saya begitu. Ya? Irma paham Bang Edis, cuma Irma kan udah ngontek juga kayak yang disuruh Bang Edis itu. Nah tapi dia tuh nggak searah dengan apa yang Irma mau gitu. Karena kan di Kristen itu kan bukan hanya satu aja kan, maksudnya ada jenis lain. Nah sedangkan yang Irma mau ini lain gitu dari dia gitu Bang Edis. Yang kamu mau gimana memangnya? Ya gimana ya? Maksudnya Irma tuh Irma mempelajari kekristenan juga, tapi Irma itu nggak diprotes. Atau begini, pastikan di situ ada gereja terdekat. Nah, coba datang saja ke gereja terdekat itu. Kan di situ kan pasti ada gembalanya. Gembala itu maksudnya pemimpin gereja itu, begitu. Karena berhubung kamu seorang wanita, biasanya nempel itu gembala sama istrinya itu. Biasanya kamu datang ke istrinya gembalanya, Bu, saya mau belajar kekristenan begini-begini. Datangi saja gereja terdekat. Kalau mau belajar sungguh-sungguh. Gimana? Iya Bang Edis. Iya, katekisasi dulu begitu. Oke ya, begitu ya Irma ya? Iya. Oke, baiklah. Saya turunkan ya. Iya Bang Edis. Oke. Baik, saya turunkan. Selamat malam. Iya, teman-teman, maksud saya begini. Kalau ada orang di media sosial menyatakan dia masuk Kristen, kita itu juga dari umat Kristen itu jangan langsung ini teman-teman, karena banyak juga loh orang motivasi orang begitu loh. Belum tentu motivasinya benar gitu. Jadi teman-teman juga harus cerdik, harus bijak juga. Ya. Ditelusuri dulu kalau dia benar-benar sudah, makasih Bang Siratul Mustaqim. Kalau dia benar-benar jelas betul-betul mau jadi Kristen, nah seperti itu ya gitu. Karena udah banyak kejadian teman-teman. Terutama orang yang masuk Islam, masuk Kristen. Begitu banyaknya kasus orang mualaf. Cuman mau sesuatu banyak. Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat.
Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini, ya. Jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita, setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Di mana ini yayasan, teman-teman ya, yayasan yang kita di bawah naungan gereja YouTube ya. Di situ tempat ini menjadi rumah dan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Mereka belajar, dibina dan dimuridkan. Bukan cuma sekedar akademik tapi juga secara rohani ya. Saat ini ada sekitar 30-an kurang lebih anak yang dibimbing di sana setiap harinya, tapi sayangnya yayasan ini tidak punya sponsor tetap, dan disinilah kita bisa ambil bagian. Di bawah naungan gereja YouTube kami berkomitmen untuk terus mendukung yayasan ini, tapi tentu kami nggak bisa jalan sendiri, kami butuh saudara-saudara ya. Bagi teman-teman saudara-saudara yang diberkati secara finansial, yuk sisihkan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah percayakan. Nggak harus besar, tapi ketika banyak orang bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Kita percaya media sosial bukan cuma buat viral-viralan, tapi bisa jadi alat untuk membawa terang dan harapan bagi banyak orang, termasuk anak-anak ini ya. Mari jadi saluran kasih, jadi bagian dari perubahan hidup mereka ya. Kalau kamu bergerak dan ingin ambil bagian, silakan cek info rekening atau barcode di layar. Dan jangan lupa bantu share video ini biar makin banyak yang diberkati dan terinspirasi untuk jadi terang di tengah dunia. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. God bless you all.